apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah sehat juga. Bu Desi lagi ngapain ini? Biasa Bu, sekarang saya lagi duduk-duduk di bilik rumah ini. Iya, kelihatannya agak agak suntuk ya. Apakah ada masalah, Bu Desi? Ya, begitulah Bu. Saya ini sedang memiliki sedikit masalah gitu loh Bu Sri. Hmm, iya mungkin kita perlu sharing atau perlu berdiskusi gitu. Siapa tahu ke depannya dapat mengurangi sedikit masalah yang Bu Desi rasakan. Iya, siap. Betul sekali Bu. Mungkin kalau sudah bicara sama Bu Sri, beban saya akan terasa sedikit berkurang ya Bu. Iya, eh, terima kasih ya Bu Desi ya telah menyempatkan waktunya nih bisa berdiskusi dengan saya atau sharing-sharing dengan saya. Sama-sama Bu Sri, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk sharing sama saya hari ini. Iya, kira-kira setelah sharing, setelah berdiskusi hari ini, apa yang Bu Desi harapkan? Harapan saya setelah saya sharing sama Bu Sri, saya dapat merasa plong terkait dengan permasalahan yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, Ibu. Iya, eh, baiklah Bu. Jadi Bu Desi berharap setelah berdiskusi, setelah sharing di sini dapat merasa lega ya, terus dapat solusi dari permasalahan pembelajaran yang sedang Bu Desi hadapi di kelas mungkin ya. Iya, benar sekali itu, Ibu. Itu Iya, harapan saya. iya. Kalau boleh tahu masalah apa Bu Desi yang dihadapi sebenarnya? Kayaknya serius sekali Bu. Iya, benar sekali Bu Sri. Bagaimana saya tidak serius dan pusing coba Bu, menghadapi permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Ibu kan tahu, saya ini mengajar kelas 6, di Hmm, mana seharusnya anak-anak kelas 6 itu kan sudah lancar membacanya ya Bu. iya. Jadi saya sebagai guru kelas tinggi di sini tinggal menyampaikan materi seharusnya dan menanamkan pemahaman materi kepada anak-anak tersebut. Tapi kenyataannya Ibu, saya menghadapi masalah. Ada 2 orang anak yang belum lancar membaca, sehingga bagaimana mereka dapat memahami materi yang saya sampaikan, sedangkan membaca dan untuk memahami tulisan pun mereka belum bisa. Bagaimana menurut Bu Sri? Apakah masalah tersebut bukan masalah serius menurut Ibu? Sedangkan saya masih bingung harus berbuat apa ke depannya untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah ini. Sedangkan saya sebagai guru kelas 6 sudah pastilah diharapkan menjadi guru yang dapat meluluskan anak agar mereka dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Iya, iya. Bisa Ibu bayangkan coba Bu, kalau seandainya nanti anak tersebut di SMP belum bisa membaca, ini menjadi beban saya yang luar biasa ya Bu. Iya, Aduh iya. pusing pokoknya Bu. Oh, iya, iya. Oh, jadi eh, gitu ya. Di kelas Bu Desi masih ada anak yang belum lancar membaca, padahal sudah kelas 6. Nah, menurut Bu Desi, mengapa anak-anak tersebut belum lancar membaca? Padahal sudah duduk di kelas 6 tuh. Ya, saya juga hanya meraba ya Bu. Menurut saya banyak faktor Ibu yang mungkin menyebabkan anak tersebut belum lancar membaca. Padahal pada fase mereka seharusnya mereka sudah dapat lancar membaca, sehingga mereka dapat memahami bacaan sebagaimana mestinya.
Adapun faktor yang menyebabkan mereka itu belum lancar membaca saat ini mungkin pada pembelajaran awal ya Bu, mungkin mereka itu tidak mendapatkan pembelajaran dan bimbingan yang maksimal di sekolah. Selain itu juga ya mungkin kurangnya bimbingan dan perhatian orang tua, sehingga anak-anak tersebut tidak termotivasi untuk belajar, mereka hanya fokus bermain dan bermain, mungkin begitu ya Bu? Ya. Jadi tadi Bu Desi menyebutkan tuh ada beberapa faktor ya yang menyebabkan anak-anak bisa seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, selama ini apa yang sudah Bu Desi lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, sebatas ini saya udah melakukan hal-hal yang menurut saya sederhana, Ibu, karena saya masih bingung. Seperti meminta anak itu untuk duduk di samping saya di sela-sela jam belajar dan meminta mereka membaca sebuah bacaan atau cerita dari buku dan meminta mereka membaca berulang-ulang sampai mereka benar-benar mengenal huruf demi huruf, sampai mereka bisa membaca lancar. Namun sepertinya apa yang saya lakukan itu kurang dapat saya tetap terapkan dalam keseharian. Karena waktu di sela-sela pembelajaran itu sangat terbatas, Ibu, sehingga sampai hari ini pun saya belum bisa menuntaskan masalah tersebut. Karena menurut saya cara yang saya lakukan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan, Ibu, konsisten agar anak itu bisa ke depannya nanti lancar membaca. Ya, 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 ya. Jadi Bu Desi untuk mengatasi masalah tersebut sudah mencoba meminta anak-anak yang belum bisa membaca tadi duduk-duduk di samping ibu ya dengan membaca apa namanya tadi membaca cerita gitu. Terus lalu ibu juga meminta mereka membaca secara berulang-ulang sampai mereka benar-benar mengenal huruf demi huruf sampai lancar ya intinya. Terus nah, selain itu, apalagi nih yang bisa Bu Desi lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Selain itu juga saya sudah mencoba Ibu untuk berkolaborasi dengan orang tua. Saya memanggil orang tua anak tersebut agar orang tua dapat memberikan perhatian maksimal, mendampingi anak-anak mereka ketika belajar di rumah, dan memberikan pembelajaran tambahan seperti les gitu Bu di luar situ, di luar sekolah, agar anak-anak tersebut dapat membaca dengan lancar. Itu yang sementara ini yang saya lakukan, Ibu. Baik, Bu Desi sudah memanggil orang tuanya ya. Jadi agar orang tuanya itu mendampingi anak-anaknya di saat mereka belajar. Lalu memberikan les tambahan mungkin ya orang tuanya. Nah, adakah hal baru nih yang pernah dicoba oleh Bu Desi? Mungkin cara yang Bu Desi belum pernah lakukan selama ini? Ya, terlintas Ibu di dalam pikiran saya. Saya ingin merancang sebuah strategi Ibu yang kira-kira dapat membantu dan mendampingi anak-anak tersebut dan tidak mengganggu kegiatan KBM. Namun saya dapat membimbing anak-anak tersebut bisa lancar membaca. Karena apabila anak-anak tersebut itu saya dampingi ketika pas kegiatan belajar mengajar di jam KBM, Ibu, saya takut juga, saya khawatir juga akan mengganggu anak-anak yang lain. Dan yang sudah pastinya ya Bu, karena saya fokus kepada mereka, mengajari mereka membaca, nanti materi yang akan saya sampaikan juga dapat terhambat, begitu Ibu. Iya, 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 iya betul sekali. Paham jadinya saya Bu Desi. Jadi memang Bu Desi sudah merancang strategi nih untuk mendampingi anak-anak yang belum bisa membaca itu di luar KBM. Karena kalau pas waktu
pembelajaran di KBM itu mungkin anak-anak yang lain memang akan terganggu ya Bu ya. Iya. Jadi sudah bagus Ibu itu yang sudah Ibu lakukan. Terus apa apa nih rencana yang akan Ibu Desi lakukan selanjutnya? Mungkin gini ya Bu Sri ya, saya itu punya kepikiran tuh akan menambah jam belajar anak 30 menit di jam pulang sekolah. Jadi ketika anak-anak pulang sekolah, anak yang belum lancar membaca ini saya akan tambahkan 30 menit jam. Jadi mereka belum boleh pulang begitu. Saya akan membimbing mereka selama 30 menit di luar KBM tersebut. Dan saya juga akan melakukan pendampingan kepada anak tersebut. Jadi bisa secara konsisten begitu Bu. Nah, jadi apa yang saya berikan ya tadi tidak ibaratnya putus sampai di situ, terus berkelanjutan begitu ke depannya. Saya berpikir seperti itu Bu Sri. Ya, ya. Jadi bagus sekali itu Bu Desi. Bagus rencananya. Tapi apakah Bu Desi tidak berkeberatan tuh untuk menambahkan waktu 30 menit jam belajar setelah pulang hanya untuk 2 orang anak tersebut? Iya. Ya, insya Allah Ibu, saya bisa mengkondisikan karena jam tersebut juga kan belum jam masih jam kerja ya Ibu, sambil nunggu absensi begitu. Saya juga berharap saya juga bisa melakukan kegiatan tersebut secara konsisten. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan secara konsisten tersebut mendampingi mereka itu tidak akan memakan waktu lama saya kira Bu, mudah-mudahan. Jadi kedepannya nanti semuanya dapat berjalan lancar, itu harapan saya Bu Sri. Iya, ya. Paham bagus Bu. Terus ini kira-kira kapan nih Bu Desi mau melaksanakan kegiatan tersebut? Karena kan kita ini sebentar lagi sudah mau ulangan nih. Jadi Iya. kapan? Jadi insya Allah Ibu sudah saya programkan itu karena saya berharap ketika anak-anak ulangan besok, anak-anak tersebut sudah dapat lancar membaca dan dapat memahami soal-soal yang akan mereka kerjakan. Mungkin dalam waktu dekat ini akan saya lakukan, Ibu. Ya, bagus sekali Bu. Nah, setelah berdiskusi ini nantinya, ada nggak komitmen apa sih Bu Desi yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin yang akan saya lakukan ke depannya itu saya akan menyusun program Ibu, komitmen yang akan saya lakukan. Saya akan menyusun program kegiatan penambahan jam belajar 30 menit setelah jam pulang sekolah. Dan saya akan juga berdiskusi melaporkan kegiatan tersebut kepada kepala sekolah dan orang tua wali agar mereka dapat memberikan dukungan kepada saya dan menjalin kesepakatan kepada saya supaya kegiatan yang saya lakukan tersebut dapat berjalan lancar ke depannya. Itu komitmen yang akan saya lakukan Bu Sri. Bagus sekali Bu Desi. Udah bagus. Semoga apa yang Bu Desi lakukan ya itu menjadi baik, semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Amin. Iya, terima kasih Bu Sri sudah mendengarkan masalah saya. Setidaknya saya sedikit plong. Jadi sedikit beban permasalahan yang ada dalam diri saya agak sedikit berkurang begitu Bu. Dan saya senang telah dapat mengutarakan dan mendapatkan dukungan dari Bu Sri. Bu Sri juga saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bu Sri sudah memberikan dukungan dan pencerahan kepada saya. Saya sedikit merasa lega pokoknya Bu. Sama-sama Bu Desi.
Terima kasih juga Bu Desi sudah berkenan berbagi sama saya ya. Terus menceritakan pengalaman permasalahannya. Kemudian Bu Desi juga sudah memberikan kira-kira apa yang akan dilakukannya. Sudah bagus semua Bu. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya Bu. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih banyak sudah menjadi teman curhat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.